Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama aku Ega Pratama, tutorial channel Ega Pratama official. Tidak habis-habisnya kita membicarakan tentang Sagittarius, tidak habis-habisnya kita berbicara tentang sudut pandang Sagittarius juga, dan tidak akan ada habisnya kita mengulik-ngulik cerita tentang Sagittarius ya. Dan Bang, kenapa sih selalu Sagittarius? Apa gak bosen? Bang, kenapa sih gak zodiak-zodiak lain? Atau Bang, atau abang tuh nggak bisa ya dengan zodiak-zodiak lain, atau bagaimanapun tentang pendapat kalian ya? Sebenarnya tuh bisa aja guys. Sorry bentar. Etching. Oke, sebenarnya itu bisa aja kita akan membahas zodiak-zodiak lainnya, tapi aku ingin ke spesifik aja, ke spesialis aja Sagittarius ya, karena Sagittarius juga masih banyak hal yang ingin aku ceritakan tentang Sagittarius ke kalian. Jadi jangan kemana-mana, kali ini aku akan membahas tentang hal unik lagi tentang Sagittarius. Jadi ya mungkin kalian suka tentang video kali ini, tonton sampai habis, dan jangan lupa support terus channel ini agar aku selalu bikin konten-konten Sagittarius yang lainnya dengan versi-versi terbaruku di channelku ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita start di next video. Welcome back to my YouTube channel, kembali bersama gue Ega Pratama, tentunya channel Ega Pratama. Sagittarius ya, banyak hal yang menarik di Sagittarius, dan banyak hal yang mungkin kalian tahu tentang Sagittarius, ataupun juga kalian nggak pernah akan tahu tentang Sagittarius. Kenapa? Menurut aku Sagittarius adalah seseorang yang berzodiak yang sangat luar biasa, yang sangat unik banget, dan yang sangat benar-benar super ngeyel banget, karena Sagittarius selalu berubah-ubah, selalu mempersiapkan diri hari-harinya itu menjadi seseorang yang berbeda. Dia tidak selalu monoton, dia selalu menyebar tanda tawa, dan dia selalu merubah-rubah moodnya dengan semau dia aja. Ya, itu Sagittarius ya. Karena apa? Menurut Sagittarius, ketika hari-harinya itu berwarna, itu akan jauh lebih hidup ya, daripada hari-harinya itu monoton dan segitu itu aja, dan nggak ada apa ya, ekspresi lain di hari-hari itu aja ya. Kerja tidur makan, kerja tidur makan, kerja tidur makan, jadi seperti itu ya. Jadi hal-hal aktivitas seperti itu sebenarnya membosankan banget untuk Sagittarius, karena Sagittarius kan sifatnya petualang tuh. Jadi hal yang seperti itu tuh menurut Sagittarius sangat banget membosankan. Jadi nggak heran ketika Sagittarius selalu berperilaku sangat konyol dan berperilaku yang di luar nalar manusia pada umumnya. Sagittarius, kali ini aku akan membahas alur cerita Sagittarius, bagaimana sih Sagittarius menanggapi kebosanan hidupnya, dan bagaimana sih cara Sagittarius selalu tetap ceria tanpa terlihat ada beban dalam hidupnya, tanpa terlihat ada masalah sedikit pun dalam hidupnya, dan tanpa terlihat hidupnya tuh tenang-tenang aja ya guys. Dan bahkan orang lain tuh menganggap Sagittarius tuh gak punya masalah ya kali ya, sehingga Sagittarius tuh terlalu santai dalam hidupnya, dan orang lain tuh iri kepada Sagittarius. Wah, ini aku akan kasih tahu kuncinya guys, bagi kalian yang penasaran simak terus videonya ya. Kuncinya adalah, pertama, Sagittarius tahu akan kelemahannya, Sagittarius tuh tahu akan kelebihannya. Lebih tepatnya sadar diri sih. Sagittarius tuh lebih sadar diri bahwa dirinya itu tidak bisa berbuat lebih tentang apa yang dia tidak bisa. Dirinya itu tidak bisa membuat hal yang belum akan terjadi, dan dirinya juga tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar batasannya. Ya, karena apa? Menurut aku banyak orang yang ingin menjadi orang lain, banyak orang juga yang ingin menjadi posisi orang lain, dan banyak orang juga yang ingin menginginkan kedudukan orang lain. Karena apa? Menurut mereka kedudukan yang saat ini mereka jalani itu kedudukannya sangat rendah banget mungkin ya, sehingga membuat orang itu selalu mengejar seberapa seberapa kuatnya mereka mengejar tentang keinginannya ya. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi menurut Sagittarius, hal yang kita kejar itu bukan hal yang berupa materi aja, tapi melainkan kebahagiaan ada hal utama, terus canda tawa juga, terus ya bagaimana sih cara kita bisa menikmati hidup, karena itu juga penting juga untuk Sagittarius. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa bercanda gurau, kita bisa melampiaskan emosi kita ke siapapun dan ke orang yang benar-benar layak untuk Sagittarius lontarkannya. Karena ketika hal itu sudah dikuasai Sagittarius, dan ketika hal itu benar-benar membuat Sagittarius tenang bahwa hidup itu bukan sekedar membeli dan menjual, bahkan hidup itu
lebih akan berwarna ketika kamu beradu emosi, ketika kamu benar-benar menikmati semua yang ada di dunia ini dengan seksama dan gak pernah harus berpikir kalau gini sih gimana, kalau gini sih gimana, kalau gini sih gimana. Jadi alasan itu nggak bakal ada ketika kamu benar-benar udah tahu bagaimana sih cara menikmati hidup yang sebenarnya. Terus cara Sagittarius menangani kebosanan hidupnya yang berikutnya adalah dengan cara beristirahat ya. Mungkin ada beberapa tipikal orang yang ketika dia bosan, ketika dia jenuh, dan ketika dia nggak tahu harus berbuat apa dalam hidupnya, dia melampiaskan dengan cara traveling. Itu juga Sagittarius. Terus bisa juga dia melakukan hal-hal yang bodoh, seperti trek-trekan, terus mabuk-mabukan, terus hal-hal yang bodoh lainnya ya yang nggak pantas aku ceritakan. Itu bisa akan terjadi, bisa juga akan terjadi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip yang mungkin dia sudah bosan dengan hidupnya mungkin kali ya. Tapi menurut Sagittarius hal-hal seperti itu tuh enteng banget tuh Sagittarius ya. Bahkan Sagittarius bisa melakukannya, tapi Sagittarius tuh nggak ingin lakukan karena itu biasa banget untuk Sagittarius ya. Tapi aku bukan mengucilkan untuk orang-orang seperti itu, karena hak kalian benar-benar memilih jalan kalian yang kalian ambil tuh harus seperti apa, itu terserah kalian. Aku nggak pernah ikut campur tentang masa hidup kaliannya. Yang aku ingin tunjukkan bahwa menangani rasa bosan Sagittarius bisa dengan cara istirahat. Ketika istirahat itu kita mengumpulkan energi, kita mengembalikan emosional kita yang sehabis seharian tuh perlu dikeluarkan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kembalikan lagi energi itu, emosi itu, dan istirahat juga kita benar-benar bisa mengumpulkan imajinasi lain yang harus kita ungkapkan dan harus kita realisasikan dalam kehidupan nyata. Terus selain itu traveling juga menurut Sagittarius itu hal yang perlu juga, tapi tidak harus ya, tidak benar-benar harus setiap hari ataupun harus setiap minggu, enggak. Karena Sagittarius juga perlu namanya mengontrol dirinya. Ya emang sih Sagittarius sifatnya berpetualang, dia mudah bosan dan dia cenderung lebih ke bisa dibilang malas dengan suasana yang sama gitu ya. Tapi menurut aku Sagittarius yang dewasa seharusnya dia bisa memilih yang mana yang harus dia prioritaskan dan mana yang harus dia abaikan sementara, bukan melupakannya. Karena tidak ada dalam sejarah Sagittarius melupakan jati diri Sagittarius. Sagittarius tidak pernah menjadi orang lain kecuali Sagittarius mencari informasi dari orang tersebut ataupun mencari sesuatu yang mungkin Sagittarius belum tahu tentang orang tersebut ya. Itu membuat Sagittarius itu harus menjadi orang lain. Itu benar-benar Sagittarius banget itu ya. Ketika kita bisa memanipulasi keadaan, ketika kita bisa manipulasi sifat, terus memanipulasi situasi dan waktu pun kita bisa memanipulasi. Jangan harap Sagittarius itu bisa lolos untuk kalian. Dan kalian penasaran ya, bagaimana sih Sagittarius bisa mengendalikan itu semua? Bahkan Sagittarius itu orangnya cenderung pemalas juga. Mungkin gak semua Sagittarius ya, mungkin aku hanya berpikir tentang diriku sendiri seorang Sagittarius juga, bahwa Sagittarius itu tipikal orang pemalas. Tapi kenapa semua informasi di seluruh dunia tuh bakal Sagittarius tahu? Tapi ya mohon maaf, itu nggak di luar sengaja sifat Sagittarius ya. Karena ketidaksengajaan Sagittarius adalah kelebihannya. Ketika dia mencari sesuatu ataupun ingin mengejar sesuatu, Sagittarius akan cenderung lebih ke cepat bosan. Tapi ketika dia menjalankan sesuatu dan tidak pernah memikirkan sesuatu apapun itu, ya udah langgeng-langgeng aja. Menurut aku sih seperti itu ya. Sagittarius tuh cepat bosenan dan cepat berubah-ubah mood. Jadi jangan pernah berharap Sagittarius tuh akan terlalu bertahan dengan hubungan. Ya mungkin kalian yang dekat dengan Sagittarius, yang selalu mengegang Sagittarius, yang selalu benar-benar ingin menjadi Sagittarius, menjadi yang seorang yang perfect ya, yang benar-benar kalian harus mengatur Sagittarius dan harus menjadi orang yang benar-benar menurut kalian tuh bagus. Ya saya harap buanglah impian itu, karena Sagittarius tidak suka diatur-atur. Karena Sagittarius memulai kehidupan sendiri, dia mempunyai sudut pandang sendiri dan dia juga mempunyai penilaian sendiri. Jadi menurut aku ketika kamu tidak mengatur Sagittarius dan memberikan kebebasan Sagittarius, justru kamu adalah orang yang pantas untuk Sagittarius. Karena kebebasan hak memilih itu ada pada masing-masing seorang. Tapi ingat, batasan kita adalah ketika kita sudah memiliki seseorang dan terikat oleh agama dan hukum negara, kita jangan pernah melewati batasan kita ya Sagittarius. Kita selalu mengingatkan aja ya, bahwa masih ada aja orang-orang yang selalu mengabaikan batasan-batasan hidup,
masih ada aja orang-orang yang selalu beranggapan bahwa dirinya itu spesial, bahwa dirinya itu benar-benar bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Itu benar-benar harus dibuang untuk kalian Sagittarius ya, karena ya hidup ini sementara, tapi bukan berarti hidup ini tuh tanpa tidak perlu membutuhkan orang lain. Tetap kita juga perlu bantuan orang lain, karena rezeki itu kita akan datang melalui perantara manusia, melalui perantara seseorang, dan melalui ketidaksengajaan terikatan hubungan terhadap sesama manusia. Jadi hal itu benar-benar sudah kalian ketahui seharusnya ya. Jadi yang introvert nih ya, masih introvert nih ya, kalian harus benar-benar berubah dengan sifat dan keadaan kalian saat ini ya. Kalian harus berpikir ke depannya, kalian karena kalian saat ini masih dalam zona nyaman, dalam lingkungan kalian sendiri. Kalian suatu saat nanti akan keluar dari zona itu, dan harus mau nggak mau kalian harus benar-benar bisa membumi ya, intinya seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu konten video kali ini, semoga bisa menghibur ya, karena kontennya nggak coba di luar dari judul yang pertama ya, tapi nggak apa-apa lah, itu bonus-bonus saja, tipis-tipis bonus untuk kalian semua ya. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat, dan semoga bisa tipis-tipis mengisi kebosanan kalian ketika kalian ingin mencari sesuatu ataupun motivasi sesuatu, dan kalian menonton video ini, kalian bisa semangat kembali, kalian bisa menemukan tiba-tiba inspirasi apa yang ingin kalian lakukan saat ini, ataupun esok harinya, ataupun kelusa harinya. Kalian ingin melakukan sesuatu tapi kalian bingung, dan kalian bisa menemukan jawabannya di video kali ini. Dan aku berterima kasih untuk kalian yang sudah support, like, komen, dan share juga ya. Aku thank you untuk kalian semua, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Dan aku minta maaf jika di setiap video-video aku kalian nggak mengerti, dan di setiap konten-konten aku kalian nggak paham alur ceritanya, dan kalian nggak bener-bener nggak ngeh apa sih ya bang, lu ngomong apa gitu ya. Jadi aku minta maaf ya, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku mampu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu. Karena jangan pernah berharap kepada manusia, karena satu-satunya kalian harus berharap dan meletakkan masalah kalian hanya kepada Tuhan kalian, karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Ciao, bye bye.